Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong imannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab takrib yang membahas tentang ilmu fikih, di mana kita pada malam hari ini adalah memulai kembali setelah jeda Idul Fitri, ya, libur Idul Fitri, puasa dan Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan. Allah menjadikan kita tergolong hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu sampai pada pembahasan hal-hal yang ditinggalkan ketika seorang melaksanakan sholat. Apa yang harus dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ai hadza faslun. Ini adalah suatu fasal, memisahkan antara topik satu ke topik berikutnya, tetapi masih di dalam satu pembahasan besar, ya, itu fasal demi fasal. Wal matruku, hal-hal yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat, salah satu asya'a, ada tiga macam. Fardun, yang pertama adalah fardu atau rukun sholat. Wasunnatun, yang kedua ada kala yang ditinggalkan seorang yang sholat itu adalah sunnahnya sholat, yang disebut sini sunnah apa? Wahayatun, dan yang ketiga ada kalanya yang ditinggalkan oleh orang yang sholat itu adalah sunnah hayat. Kenapa orang itu, ya, di dalam fikih dibahas, gitu ya? Sebab manusia memang begitu, ya. Kebanyakan, ya, ketika sholat justru yang diingat macam-macam, dan setan, syaitan,
Ini siapa? Nah, ini yang satunya. Tidak akan henti-hentinya menggoda manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala Ini kan sampai dia di dalam sholat itu bukan sabana kayaknya. sebelum sholat udah banyak itu jebakan-jebakan. Kalau dia lolos sampai dia mendatangi tempat sholatnya, jangan salah, di dalam sholatnya dia juga akan, kalau ada kesempatan digoda, dimasuk di apa, dibisik-bisik, kemudian diingatkan pada perkara-perkara yang sebelum dia sholat itu tidak ingat, di dalam sholat malah ingat, sehingga kemudian lupa, ya. Ada makmum lupa, tadi imamnya baca apa tadi? Surah yang dibaca tadi apa surah? Padahal kita hafal surah yang dibaca. Ya, tadi yang dibaca oleh imam tadi surah apa dan surah apa? Rakaat pertama apa? Rakaat kedua apa? Lupa. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya sungguh sangat lembut sekali. Allah Maha lembut ya. Allahu latifun bi ibadi. Allah Maha lembut. Ya, sehingga ayat yang tentang orang yang lalai dari sholat itu fawailun lil musallin itu nggak boleh berhenti di situ. Dan kalau ngaji nggak boleh berhenti di situ. Fawailun lil musallin, shadaqallahul azim, jangan. Karena ada ayat setelahnya yang menjelaskan. Celaka bagi orang yang sholat berhenti. Shadaqallahul azim itu wakaf yang sangat buruk. Ya, buruk sekali. Berhenti di situ. Apalagi kalau pas mimpin sholat, ya. Fawailul lil musallin. Mungkin lupa kali ya. Lanjutannya apa yang lupa? Rukuk ya. Allahu Akbar. Nah, ini imamnya. Ya, boleh. Jangan berhenti di situ. Meskipun itu ayat, tapi ayat setelahnya itu yang menjelaskan. Kalau berhenti celaka bagi orang yang sholat, wah kalau gitu nggak usah sholat untuk sholat celaka gitu ya. Bagaimana orang yang celaka itu? Ya, orang sholat yang celaka itu alladzina hum an sholatihim sah. Yaitu orang-orang yang dari sholatnya dia lupa atau lalai. Jadi menggunakan kata an. Fawilul musallin alladzina hum an. Kalau ini alladzina hum fi sholatihim sahun, wah kita semua ya, kena semua. Yaitu orang yang di dalam sholatnya dia lupa, lalai dia di dalam sholatnya, tanya lalai. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tadi pikir apa aja gitu ya. Itu kalau ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, maka hamba-hamba Allah yang sholat itu kena ayat itu. Tapi ayatnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang dari sholatnya dia tentang sholatnya dia lalai. Maksudnya apa? Ketika sudah masuk sholat, ya masih asik ya dengan kerjaan, masih asik dengan apa, sampai mepet waktunya baru tergogok-gogok atau bahkan lewat. Nah itu yang termasuk di situ. Ya. Jadi menggunakan tidak menggunakan fi, itu rahasia bahasa. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi hal-hal yang ditinggalkan seorang yang sholat itu ada 3 macam. Yang pertama yang ditinggalkan adalah amal fardu atau rukun dari sholat. Baik rukun qauli maupun rukun fi'li. Yang kedua adalah sunnah. Nah sunnah ada 2, ada sunnah apaan, ada sunnah lain. Ini kita sampaikan. Fal fardu, maka amal fardu yang ditinggalkan orang dalam sholatnya la yanubu, maka seorang itu tidak perlu menggantikan, ya, tidak perlu menggantikan pada amal fardu tadi sujudus sahwi, ya, tidak bisa menggantikan dari amal fardu tadi sujudus sahwi, itu adalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bukan untuk
dilakukan ketika seorang meninggalkan amal fardu atau rukun dalam sholat. Jadi kalau seorang itu lupa Malah di meninggalkan negara itu Rusroni amal nungguin gitu. fardu atau rukun dari sholat, Karena kan iya kalau dia itu lupa, bukan lupa, kalau dia tinggalkan sebab apa sengaja meninggalkan, batal sholat. dari negara. Contoh, udah sholat, ya, udah takbiratul ihram, ya, kemudian dia langsung baca ayat Al-Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau dia langsung membaca Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram, ya, dia misalkan membaca iftitah atau tidak, itu sunnah. Nah, dia langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Fatihahnya tidak dibaca. Kalau dia tidak membaca Fatihah, sengaja tidak membaca, batal sholatnya. Nah, kalau makmum tahu imam tidak baca Fatihah, diingatkan. Makmum tahu imam baca Fatihah, makmumnya tahu, diam saja, ya, makmumnya batal. Makmumnya batal. Kalau imamnya tadi meninggalkannya sebab lupa, nanti atau ke ya, negara. kalau dia lupa, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Itu banyak temennya. Aku itu tuh baca Al-Fatihah, maka dia harus baca Al-Fatihah. Ya itu aku takut Bu Renata, ini kedepannya berarti nggak akan negara bilang tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, atau sujud sahwi itu tidak sudah dilakukan ketika dia meninggalkan amal fardu tadi. Bal, tetapi indakarohu, jika dia ingat, ya, dia ingat akan meninggalkan amal fardu tadi, wazamanu, dan waktunya qaribun, dekat, atabihi, maka seorang tadi tidaklah melakukan, ya, atau mendatanginya atau melakukannya, wabana alaihi, dan dia jalankan yang tadi dia lupakan, wasajada, dan dia sujud disahwi, untuk sujud sahwi, ya. Misal seorang sholat kemudian 3 rakaat, ya, 3 rakaat, kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia ingat 3, baru 3, atau diingatkan oleh temannya, maka ketika waktunya masih belum terlalu lama, maka dia menambah lagi 1 rakaat, dan nanti di akhirnya ditutup dengan apa? Sebelum dia salat, dia lakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan agar setan kemudian menangis sejadi-jadinya. Setannya tangis, sedih dia. Kenapa sedih? Upaya dia menggoda orang yang sholat, udah digoda, udah lupa, tahu-tahu dia ingat dilakukan, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Itu setannya kayaknya merasa sia-sia, itu godaan keselamatan itu. Selama dia menggoda tadi merasa sia-sia. Kenapa? Ternyata yang digoda akhirnya sujud sahwi. Sujud itu paling tidak disenangi oleh setan. Sujud sahwi. Subhanallah, malayanahu walayasud. Maha suci Allah, dan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah setan, ya, padahal sudah menggoda. Ternyata sudah salah. Keasinan kan pahit. Ya, baik. Jadi itu. Nah, ini ada satu ketika Rasulullah SAW, ya, pernah melaksanakan sholat duhur atau sholat asar. Ini syak min rawi. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala shalla binan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra
alil asra fasallama. Ya, satu ketika Rasulullah sholat zuhur atau sholat asar. Jadi kalau ada hadis ya menggunakan redaksi atau itu berarti ada satu keraguan dari rawinya. Ini zuhur atau asar gitu. Tapi itu tidak mengurangi makna hadis. Ya. Jadi satu ketika Rasulullah sholat zuhur atau sholat asar, fasallama kemudian beliau salam. Ya, 2 rakaat salam gitu. Faqala lahu Dzul Yadaini. Kemudian sahabat Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah, "As-salatu ya Rasulullah angkosta atau anangkosta, angkosta ya. Apakah engkau mengurangi jumlah rakaatnya salat ya Rasulullah?" Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat, "Ahadkum ma yaqul?" Apakah yang dikatakan itu benar? Qalu sahabat-sahabat mengatakan betul ya Rasulullah. Kemudian fasalla raka'ataini ukhrayaini. Kemudian Nabi melanjutkan melaksanakan sholat lagi 2 rakaat ya. Yang tadi beliau 2 rakaat salam, kemudian beliau tambah 2 rakaat lagi, summa sajada, kemudian Rasulullah sujud sajdah ini dengan 2 sujud. Itu sujud sahwi. Ini adalah hadis ya, riwayat dari Imam Bukhari ya. Rawi pertamanya adalah sahabat Abu Hurairah, menjadi dasar bahwa ketika kita meninggalkan perkara wajib atau rukun sholat, maka ya apabila kita ingat maka kita lakukan. Ini banyak contoh ini kali ini. Misalkan apa tadi? Fatihah ya, tadi Fatihah. Kemudian contoh berikutnya karena ruku ya. Orang ruku itu adalah rukun dari sholat. Lupa ruku itu bagaimana kan? Contoh orang yang sholat lupa ruku. Kira-kira bagaimana contohnya? Langsung sujud gitu, tidak sujud gitu ya. Kayaknya sulit gitu ya. Contoh yang lain apa kira-kira? Kalau yang sering itu lupa apa tadi? Lupa rakaat. Atau lupa tadi tahiyat awal. Tapi tahiyat awal itu tidak rukun. Jadi kalau rukun sholat itu takbiratul ihram, membaca Fatihah. Ya, kemudian apa? Setelah baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah. Kalau rukun qauli, apa saja rukun qauli? Takbiratul ihram, membaca Fatihah, ya. Kemudian apa lagi? Tahiyat akhir, tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu, dan salam. 5. Salam pun salam yang pertama. Tapi masa orang sholat langsung salam kedua gitu ya. Nah, apabila seperti itu misalkan seperti itu. Tahu-tahu salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Maka ketika dia lupa begitu, dia harus kembali. Karena rukun yang pertama, rukunnya adalah salam yang pertama. Harus assalamualaikum. Salam yang kedua itu sunnah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wasunnatu, dan perkara sunnah. Ini yang dimaksud sunnah kan? La yaqutu ilaiha. Kalau dia meninggalkan perkara sunnah di dalam sholat, la yaqutu ilaiha. Dia tidak perlu mengulangi lagi. Kalau fardu tadi diulangi. Lupa membaca Fatihah, ingat, langsung baca Fatihah. Nah, kalau ini sunnah, itu tidak usah diulangi. La yaqutu ilaiha, tidak perlu dia ulangi. Ba'da talabusi bil fardhi, setelah dia melaksanakan yang fardu.
Lakinnahu tetapi dia orang yang salat tadi yasjudu lisahwi anha, dia melakukan sujud sahwi ya dari eh, hal-hal yang ditinggalkan tadi, sunnah yang ditinggalkan tadi. Contoh misalkan ini yang sunnah apaan adalah tahiyat awal, tasyahud awal. Sudah rakaat kedua, dia sholat maghrib bisa atau isya atau zuhur, ya, asar. Sudah rakaat kedua, sudah sujud, kemudian harusnya dia tasyahud awal, tahu tuh berdiri lagi. Allah Akbar. Nah, kalau sudah sempurna dia berdiri, artinya dia melaksanakan rukun berikutnya. Sementara sunnah tadi ditinggalkan. Kalau begitu, dia tidak perlu kembali ke tahiyat awal. Kenapa? Karena dia sudah pada posisi fardu berikutnya. Kalau dia kembali ke posisi tahiyat awal, sholatnya batal. Kenapa batal? Karena dia mau melaksanakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Beda ketika dia ya setelah sujud rakaat kedua itu dia mau bangun, belum sempurna dia bangun, ingat, belum tasyahud awal, maka dia kembali lagi. Nah, kenapa? Karena belum sempurna berdiri. Ya, misalkan imam tadi rakaat kedua sudah sujud, kemudian mau bangkit, makmum tahu subhanallah, imam masih belum sempurna berdirinya, maka imam terus duduk. Beda ketika imam sudah tegak sempurna ini, subhanallah, mungkin imamnya mikir kali ya, gitu ya. Oh ya, belum tasyahud awal. Kemudian duduk, imamnya batal. Kalau imam batal, makmum mengikuti imam batal, makmumnya juga batal. Ya, inilah ya. Jadi kalau fikih itu begitu ya. Kalau ilmu fikih itu begitu. Mengagali kita dari kesalahan-kesalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah itu seenaknya tanpa aturan. Ya, lanjut aja ya. Ada aturan-aturannya. Ya. Loh, ini aturan buat siapa? Ini sudah berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipelajari oleh para ulama, mempelajarinya para ulama itu dalam sekali, ya, dalam sekali, ya, bahkan nahwu sorofnya itu bisa menjadi apa? Menjadi salah satu dasar dari pengambilan hukum. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu sudah mantap sekali ini, ya. Istimbatnya itu nahwu sorof juga masuk. Kalau kita belum setara dengan beliau, ya sudah ikuti saja. Tuh ya. Jadi kalau sunnah apa tadi ditinggalkan, sunnah apa itu diantaranya adalah apa? Tahiyat awal dan kunut subuh. Ya. Jadi kalau orang kunut subuh, ya madzhab Syafi'i itu sunnah. Maka kalau seorang imam atau kita tidak imam meninggalkan kunut, jadi sudah i'tidal subuh rakaat kedua, ya, kemudian sujud langsung itu. Kalau posisinya itu sudah condong ke bawah, ya, maka dia tidak perlu bangkit, tidak perlu mengulangi kunutnya. Lanjutkan saja sudah mau condong ke bawah. Kalau belum, ya masih ada, ya masih ingat, dia berdiri lagi untuk membaca kunut. Jadi tasyahud awal, kunut subuh yang seringnya, atau kunut ketika witir di separuh terakhir Ramadan, itu juga sunnah. Jadi kalaupun kita tinggalkan, tidak membatalkan sholat, ya, tidak batal sholatnya. Nah, di akhir sholat sebelum salam kita sujud sahwi. Ya.
Kita sujud sahwi. Supaya tadi setan menangis. Itu yang sunnah apa? Berikutnya, wal hay'atu. Yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini banyak. Selain sunnah apa tadi sunnah hay'ah. Contohnya sunnah hay'ah adalah membaca iftitah. Kemudian membaca surah selain surah Al-Fatihah. Itu sunnah hay'ah. Kalau ditinggalkan nggak usah diulangi. Kalau lupa nggak usah dipaksakan, ya. Misalkan tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, misal qul huwallahu ahad, lupa. Lanjutannya apa ya? Lama gitu ya. Masa qul hafal sih? Tapi kok nggak bisa lanjut gitu. Nah, sudah langsung rukuk ya. Karena itu sunnah hay'ah. Dan tidak usah sujud sahwi nanti ya. Lupa tadi itu membaca surah terus dia lanjutkan rukuk, akhirnya sujud sahwi itu tidak perlu. Karena itu sunnahnya. Membaca subhanallah ketika rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi, itu sunnahnya. Sujud membaca subhanallahil a'la, itu juga sunnahnya. Sholawat kepada Nabi di tasyahud awal itu juga sunnah hayat. Jadi banyak kalau sunnahnya. La ya'udu ilaiha. Seorang yang meninggalkan sunnah hayat, dia tidak perlu mengulanginya lagi, mengulangi sunnah tadi. Ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkannya atau tidak melaksanakannya. Wala yasjudu, dan juga dia tidak perlu sujud lisahwi, untuk sujud sahwi anha, dari sunnah hayat tadi yang ditinggalkan. Tidak perlu sujud sahwi. Wa idza syakka, dan apabila seorang itu ragu-ragu fi adadima, pada bilangan rakaat, atama ini mubham, tapi dimanakan rakaat. Jadi bilangan rakaat dia ragu. Ini udah 3 atau sudah atau 4. Kalau ragu seperti itu, lagi-lagi ragu seperti ini itu adalah ulahnya setan. Ya. Sering nggak gitu? Nah, itu kalau sholat sendirian itu rawan begitu itu. Makanya jamaah ya, jamaah. Jamaah aja kadang lupa ini imamnya. Jadi apabila seorang itu ragu pada bilangan rakaat sholat, ya bilangan rakaat sholat, atabihi, maka seorang tadi melaksanakan, ya mendatangi, itu rasanya mendatangi itu memilih atau melaksanakan minar rakaati, dari rakaat-rakaat mana yang dia yang dia dasarkan alal yakini, pada yang yakin. 3 atau 4. 3 atau 4. Yang yakin yang mana ini? 3. 3 atau 4, yang yakin yang mana? 4. Gak mungkin itu ya. 3 atau 4 yang yakin pasti 3. 2 atau 3 yang yakin 2. Kan yang ragunya 3. 3 atau 4 yang ragunya 4. Yang yakin 3. Maka ya intinya adalah mengambil rakaat yang sedikit. Ini 3 atau 4, 3. Jangan ini 4 atau 5, jangan begitu ya. Itu 4 atau 5 itu. Yang biasa ragu itu ini 3 atau 4. Ya, sholat zuhur, asar, sholat isya itu. Ini udah 4 atau masih 3 ya. Ambil yang sedikit, karena yang sedikit itu yakin. Ya, yang sedikit itu yang sudah yakin. Ragu tinggalkan. Dak ma yariduka ila ma la yariduka. Tinggalkan yang ragu, lakukan yang tidak ragu, yang tidak ada ragu. Jadi itu. Wahwa, dan itu al-aqallu, yaitu adalah yang lebih sedikit. 3 atau 4, 3. 2 atau 3, 2.
Karena 2 atau 3 itu apa? Ketika mau tahiyat tadi, tahiyat awal kan belum sudah ya. Ini 2 atau 3 ya, 2 gitu ya. Maka ambil yang 2. Meskipun kenyataannya sudah 3. Jadi kenyataannya sudah 3. Jadi kita sudah apa itu tahiyat awal itu 2 kali ya. Kita dilupakan ya seperti apa gitu ya. Dan ya sudah ambil yang sedikit. Wasajada dan dia sujud di sahwi untuk sujud sahwi. Ya, dia sujud sahwi. Akhirnya nanti ditutup sebelum salam dia lakukan sujud sahwi. Ini hikmah dibalik memilih yang sedikit itu adalah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila salah seorang dari kalian itu ragu di dalam salatnya, falam yadri, maka dia tidak yakin, tidak tahu, kam sholat, berapa rakaat dia sudah sholat, atalasa am arba'ah, apakah 3 atau sudah 4, maka fal yadri, maka dia hendaklah melemparkan atau membuang asyakka, yang ragu, 3 atau 4. Yang 4 yang ragu dibuang, 3. Wal yamri, dan dia mendasarkan alamat stayqona, pada bilangan yang dia yakin. Ya, 3 atau 4, 3. Tsumma yasjudu, kemudian dia sujud sajdata ini dengan 2 sujud qabla ayyaslama, sebelum dia salam. Sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Rasul melanjutkan, fa kana shalla khamsan, apabila dia melaksanakan sholat itu 5 rakaat, syafa'na lahu sholatah, maka 5 rakaat itu menggenapi sholatnya. Dia tidak ada kesalahan, genap sholatnya. Wa in kana sholat imaman li arba'in, apabila dia memang betul-betul 3 sehingga dia sempurnakan jadi 4, karena tarhiman li syaitani, kedua-duanya itu kalau kita memilih yang sedikit tadi itu adalah bentuk apa ya, kita ya mengecoh setan, atau tadi itu ya, setan awalnya senang gitu ya karena kita mau berhasil melalaikan kita kan ragu, itu kan setan tadi. Kemudian kita ambil yang sedikit yang kita yakin, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 sujud 2 kali, yang salah itu setan berperang itu sudah kalah telak ya, kalah telak ya. Masih ada waktu, masih atau sudah cukup 2 menit ini ya, baik. Faslun wa khumsatu awqatin la yusalla fiha wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian kajian kitab Takrib untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.